Hai RS kawan, apa kabar nih? Ketemu lagi sama Rizky di video terbaru kita. Hari ini, Rizky akan bahas sesuatu yang penting banget bagi RS kawan yang sedang atau ingin terjun ke dunia usaha. Penasaran nggak? Kalau penasaran, subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Oke, yang mau Rizky bahas kali ini, seringkali dianggap nggak begitu penting sama banyak orang. Emang sih, nggak harus dimiliki sama tiap pengusaha. Tapi, kalau misalnya pengusaha menguasai hal ini, bakal berdampak banget loh sama usaha yang lagi dijalanin. Ya, Rizky lagi ngomongin tentang personal branding. RS kawan setuju nggak sih? Di zaman sekarang, orang-orang itu lebih mudah inget dan percaya sama bisnis yang punya wajah atau tokoh di baliknya. Coba bayangin aja, ada berapa banyak merek-merek yang kalian tahu karena sosok pendirinya? Rizky kasih contoh yang agak jauh dulu ya. Siapa sih yang nggak kenal sama Steve Jobs dan Apple? Atau mungkin Jeff Bezos yang mendirikan Amazon dan jadi salah satu orang pertama yang mengubah cara kita berbelanja online. Ada juga Elon Musk nih, yang terkenal sama inovasinya di Tesla dan SpaceX. Nah, itu kan di luar negeri. Kalau di Indonesia, kita juga punya loh, contoh pengusaha yang berhasil membangun personal brand yang kuat. Sebut aja Nadiem Makarim dengan Gojek yang udah jadi bagian dari keseharian kita. Terus ada juga William Tanuwijaya yang sukses membesarkan Tokopedia. Ada lagi Erick Thohir yang nggak cuma dikenal sebagai pengusaha tapi juga tokoh publik dengan berbagai peran yang penting. Mereka semua punya kesamaan. Selain kemampuannya dalam berbisnis, personal brand yang kuat. Tapi, personal brand itu apa sih? Personal brand itu simpelnya adalah citra diri yang unik dan konsisten di mata orang lain. Jadi, personal branding sendiri adalah proses dalam membangun dan mempromosikan citra tersebut. Di sini, kalian akan mempresentasikan diri, nilai-nilai yang dijunjung, dan gimana kalian berinteraksi dengan audiens kalian. Nah, personal branding ngebantu tokoh-tokoh yang tadi Rizky sebut bukan cuma dikenal sebagai pemilik bisnis, tapi juga sebagai inspirator dan inovator. Ini nih yang bikin orang lebih percaya dan tertarik sama produk atau layanan yang mereka tawarin. Personal branding juga bisa bantu kita untuk lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi sama audiens kita. Karena mereka jadinya merasa lebih dekat dan kenal dengan siapa mereka lagi berbisnis. Balik ke contoh tadi. Misalnya, waktu kita mendengar nama Nadiem Makarim, pasti hampir semua orang langsung teringat sama kemudahan transportasi serta layanan yang ditawarkan oleh Gojek. Ini nih yang jadi kekuatan personal branding yang mampu mengangkat citra bisnis dari Nadiem. Personal branding sendiri meliputi beberapa elemen penting seperti identitas, nilai, dan keunikan. Kita bahas satu-satu. Identitas adalah gimana diri kalian ingin dikenal. Kalau nilai adalah prinsip yang kalian pegang teguh. Dan keunikan adalah apa yang membedakan kalian dari orang lain. Semua ini bisa dibangun pelan-pelan supaya personal branding kalian bisa ditetapkan dengan tepat. Yuk, kita langsung aja masuk ke elemen-elemen kunci dalam membangun personal branding dan langkah-langkah praktis apa yang bisa kita langsung terapin. Langkah pertama, identifikasi diri. Kalian harus mengenali nilai, kekuatan, dan passion diri kalian. Apa sih yang membuat kalian unik? Apa yang ingin kalian capai dengan personal branding ini? Menentukan tujuan personal branding adalah langkah awal yang penting. Langkah kedua, tentuin target audiensmu. Kalian harus mengenali siapa yang mau dijangkau dengan personal branding kalian. Dengan mengerti kebutuhan dan preferensi audiens, pesan kamu terkait apa yang kamu jual dan tawarkan bisa tersampaikan dengan baik. Langkah ketiga, buat konten yang konsisten. Konten yang kalian buat harus mencerminkan nilai dan keunikan dari diri kalian. Gunakan berbagai platform media sosial untuk menyebarkan konten kalian. Konsistensi adalah kunci dalam membangun citra yang kuat. Langkah keempat, jaga reputasi online. Mengelola profil media sosial dengan baik dan mengatasi kritik serta komentar negatif dengan bijak, itu penting banget ya RS kawan. Reputasi online yang baik bakalan memperkuat personal branding kalian. Langkah kelima, networking dan kolaborasi. Membangun hubungan dengan personal lain di industri yang sama bisa membuka banyak peluang. Coba deh, ikut event dan komunitas yang relevan untuk memperluas jaringan kalian. Nah, itu dia ya RS kawan. Gimana nih menurut kamu? Bangun personal branding emang nggak selalu mudah. Kalian akan menghadapi tantangan seperti kurangnya waktu, konsistensi, dan kadang-kadang keraguan dalam diri sendiri. Tapi ingat, semua itu bisa diatasi dengan tekad dan strategi yang tepat.
Jadi, buat RS-kawan yang ingin membangun personal branding yang kuat, yuk kita mulai dari sekarang. Dengan langkah-langkah yang tepat, siapa tahu kita bisa menciptakan citra diri yang kuat dan menginspirasi banyak orang. Nah, udah siap belum nih untuk mulai membangun personal branding kalian sendiri? Share dong pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Rumah Siap Kerja. Sampai jumpa di video berikutnya ya RS kawan. Bye-bye!